Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Purwaningsi dengan NIM 856492446, Prodi PG PAUD Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 3 filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Pendidikan pada hakikatnya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya sadar untuk membentuk manusia yang utuh. Pengetahuan berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Di tengah arus perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, pendidikan nasional menghadapi berbagai isu kontemporer yang kompleks, mulai dari transformasi metode pembelajaran, ketimpangan akses teknologi, hingga tantangan etika dalam penggunaan informasi. Era digital menuntut adanya redefinisi terhadap pilar-pilar pendidikan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar kemanusiaan dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan. Dalam konteks Indonesia, pilar pendidikan bukan hanya berkaitan dengan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter moral dan kepribadian peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Pilar menurut UNESCO. Dalam konteks lain, UNESCO merupakan 4 pilar pendidikan yang hingga kini masih sangat relevan, bahkan semakin penting di era digital. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Pilar ini menekankan penguasaan pengetahuan dan kemampuan berpikir, berkaitan dengan epistemologi, yaitu bagaimana memperoleh pengetahuan. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Pilar ini berkaitan dengan keterampilan praktis dan kompetensi kerja. Isu kontemporernya adalah kesenjangan keterampilan atau skill gap antara dunia pendidikan dan dunia industri yang bergerak cepat. Yang ketiga, learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Pilar ini menekankan pembentukan kepribadian, kemandirian, dan integritas. Secara filosofis dan aspek antropologi pendidikan, apa arti menjadi manusia di tengah teknologi yang semakin cerdas? Yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama. Pilar ini menekankan kemampuan hidup dalam keberagaman dan kerjasama sosial selaras dengan etika komunikasi dan tanggung jawab sosial dalam ilmu. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan memberi teladan, guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karso, yaitu artinya di tengah membangun semangat, guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendampingi dan memotivasi siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, Tudwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan, guru memberikan kepercayaan dan dukungan agar siswa mandiri dan berkembang sesuai potensinya. Analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Pada era digital, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek moral, sosial, emosional, kognitif, dan fisik. Refleksi terhadap pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan nasional tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. Dalam konteks PAUD, pilar tersebut membantu menyeimbangkan penguasaan teknologi dengan mengembangkan karakter, kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial anak. Melalui penerapan pendidikan yang holistik, anak tidak hanya siap menghadapi perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan kemampuan beradaptasi yang baik. Oleh karena itu, penguatan pilar pendidikan nasional sejak usia dini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya, saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi pembaca, kesenjangan akses pendidikan, penyalahgunaan teknologi digital, perundungan atau bullying, dan menurunnya karakter peserta didik. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi karena Ingarso Sung Tulodo memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan. Ingmadya Mangun Karso meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Tudwuri Handayani
membentuk kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut secara seimbang, pendidikan nasional tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, etika digital, dan kemampuan menghadapi tantangan abad ke-21.